Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kami di sini Dari kelompok 9 akan mengerjakan sebuah tugas UAS, yang mana di dalam tugas UAS ini kita disuruh untuk membahas tentang tasawuf, dan yang akan dibawakan oleh kami, yaitu saya sendiri dengan Muhammad Ilmi Fauzan dari kelas 1A, dan teman saya Ahmad Daniel dari kelas 1A. Ada Runa Fazaki dari kelas 1A juga. Nah, topik pertama kami akan membahas tentang pengertian tasawuf menurut kami dan sumbernya. Yang pertama dari Mas Daniel. Menurut Mas Daniel, apa sih pengertian tasawuf? Menurut saya, pengertian tasawuf yang saya pelajari dari kitab Al-Hikam, di situ saya mempelajari bahwasanya tasawuf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Oke. Yang kedua, yang akan dijelaskan oleh Ad-Daru, Mas Daru. Pengertian tasawuf ya. Ya, pengertian tasawuf menurut Mas Daru aja deh. Pengertian tasawuf kalau menurut dari saya itu menyucikan jiwa atau menetralkan diri dari suatu sikap yang dimana melawan arah dari tentang ibadah. Oke, jadi menurut teman kami, tasawuf itu adalah metode untuk mensucikan diri dan cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menurut saya baca di dalam buku di perpustakaan yang namanya tuh Tasawuf dan Tarekat, yang mana di dalam buku ini membahas secara mendalam mengenai tasawuf dan tarekat sebagai dimensi esoteris atau dimensi batin dari ajaran Islam. Dan juga di dalam itu membahas juga pentingnya dimensi fikih dan syariat dalam mengamalkan ilmu agama. Nah, kenapa pentingnya tasawuf dan tarekat dan fikih dan syariat itu? Apa sih pentingnya? Soalnya kalau misalkan kita bertasawuf tetapi tidak mempelajari syariat, maka kita disebut orang yang sindik. Kebalikannya, barang siapa yang mempelajari fikih tidak mempelajari tasawuf, maka orang itu disebut dengan syirik. Nah, perkataan ini tuh dikatakan oleh Imam Maliki sebagai gurunya dari Imam Syafi'i. Tasawuf itu menurut bahasa artinya berbulu yang lebat, berbulu yang banyak. Nah, maksudnya tuh gimana? Maksudnya itu tasawuf itu adalah orang yang mirip seperti baju yang berbulu domba, atau orang yang bertasawuf itu mirip seperti baju yang berbulu domba. Nah, maksudnya gimana? Jadi anjing, gimana jelasin deh, ya Allah. Jadi menuju kesucian. Jadi lo coba jelasin, lo coba. Dari tasawuf itu adalah Mau ngulang berapa lagi nih dah? Mau nggak usah? Ini udah hancur banget cok, kayak gini udah hancur banget cok. Kita nggak dapat berapa menit ini. Lucu dong itu, jadi lucu. Gimana? ulang lagi. Ulang. Oke. Yang akan dibawakan oleh Mas Daniel. Oke, Mas Daniel, gimana pendapat Anda tentang apa sih tujuan dari tasawuf itu? Contohnya? Bagi saya tujuan tasawuf ini secara simpel ya.
secara simpel tujuan tasawuf itu adalah mencapai tingkatan ma'rifatullah, yaitu pengetahuan dan kesadaran tentang Allah. Tasawuf juga bertujuan untuk membantu seseorang menyampai tingkat spiritual yang lebih tinggi dan mendekat diri kepada Allah. Nah, jadi ada tahap-tahapannya. Yang saya tahu itu tahapan tasawuf itu ada 3. Yang pertama maqam, tingkat awal. Yang kedua yaitu halil, tingkat kedua, dan fana, tingkat ketiga. Ya, menurut saya begitu Pak ini. Apa tuh makom? Lu bisa jelasin makom gimana ya? Dijelasin biar panjang cok. Ya, yang dijelasin lagi lah. Oke mas, jadi tadi ada ini ya, ada makom. Nah maksudnya tuh makom apa sih mas? Kayak makomah kan, makom itu kan apa sih pokoknya aku nggak ngerti gitu mas. Apa ya? Makom itu diambil dari bahasa Arab, yaitu makomah, yang mana kalau dalam kitab tasawuf yang merujuk pada tingkat itu adalah merujuk pada tingkat satuan spiritual yang mencapai oleh seorang sufi dalam perjalanan spiritual. Jadi makom itu apa ya? Makom itu tingkat awal di mana seorang mulai perjalanan spiritual. Ya, seperti mas. Oh jadi makomat itu adalah tingkatan awal dari tingkatan seseorang awal. Ya, tingkatan untuk awal seorang menuju marifatullah. Marifatullah. Oke. Terima kasih Mas. Oke, kita lanjut aja ke Mas Daru. Mas Daru, menurut Mas Daru apa sih tujuan dari tasawuf itu? Jadi menurut saya tujuannya itu ya seperti dalam pengertian saya tadi, yaitu menyucikan diri, menyucikan jiwa. Apa itu menyucikan jiwa? Menyucikan jiwa itu membersihkan diri kita dari suatu rasa menjadi nikmat. Maksudnya? Maksudnya begini mas, Gimana? membersihkan jiwa, kita membersihkan jiwa dengan cara misalnya ikhlas. Kita membantu orang tapi ikhlas, itu akan menjadi hal nikmat. Oh, mungkin kayak tujuan Mas Daru tuh tujuannya tuh menyucikan diri. Nah, menyucikan diri. Cara menyucikan diri itu gimana gitu maksudnya gitu. Iya begitu. Nah, caranya gimana? Cara menyucikan diri itu seperti apa? Kita melakukan seperti yang tadi saya bilang, melakukan hal kebaikan atau hal yang menjauhkan dari hal-hal kecil. Contohnya? Contohnya berzikir, beribadah, dan lain seperti itu mas. Dengan rasa ikhlas, dengan rasa hati. Gitu. Iya. Kalau menurut Mas Yumi bagaimana? Oke, jadi gitu ya sepertinya pendapat Mas Daru dan Mas Daniel. Oke, Mas Daniel di sini berpendapat bahwa tujuan tasawuf itu untuk mencapai ma'rifatullah dengan cara mahkomat. Iya. Awalnya tuh dengan cara mahkomat. Makomat. Sedangkan Mas Daru menurut Mas Daru itu mensucikan jiwa. Tujuannya itu mensucikan jiwa seseorang. Tujuannya tasawuf itu. Jadi menurut saya yang dapat dari pelajaran Holik bahwa tujuan tasawuf itu tujuan tasawuf tingkatan, saya mau bahas tingkatan aja ya, bukan tujuan. Tingkatan seseorang itu untuk mencapai ma'rifatullah itu ada 3 cara. Ada tahali, tahalli, tajalli. Mana tahali itu adalah tahapan mengisi dan mengosongkan diri dengan sifat-sifat terpuji dan akhlak mulia seperti kesabaran, rendah hati, dan kasih sayang. Sedangkan seseorang sudah mengosongkan diri dan sudah mengisi dengan sifat-sifat terpuji, sudah menghiasi dengan sifat-sifat terpuji, lalu seseorang itu akan naik tingkatannya menjadi takholi,
yaitu pengosongan diri dari sifat tercela. Dan takholi itu adalah tahapan dalam tasawuf untuk mengosongkan atau membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan penyakit hati. Jadi bedanya takholi dan takhali dan takholi itu bedanya itu, kalau takhali itu mengosongkan diri dan menghiasi hati dengan akhlak terpuji, sedangkan takholi itu sudah mengosongkan diri tapi lebih dibersihkan, kayak dibersihkan lagi gitu dengan cara dia itu beribadah. Kalau misalkan tadi kan kayak kolbunya, kayak apa sih, perilakunya bukan kolbu, perilakunya diubah, kayak kasih sayang, kayak sabar diubah tuh dari sifat yang tercela jadi terpuji. Sedangkan tahali itu kenanya ke hati, jadi itu menambah jadi apa sih, jadi mengosongkan, jadi membersihkan. Takholi itu membersihkan diri dari penyakit hati. Nah, penyakit hati contohnya tuh kayak iri, Dengki. sombong, dengki, ya, nafsu duniawi lah. Sedangkan yang ketiga ada tajalli. Tajalli itu penampakan cahaya ilahi di dalam hati dan kebenaran Tuhan dalam hati seorang hamba. Jika tema tajalli itu kayak gini, kayak ihsan, ya sih. Iya. Ihsan itu kan pengertiannya, kalau misalkan pengertiannya apa sih? Ihsan itu seseorang yang mana dia itu merasa dirinya itu dilihat oleh Allah, tetapi kalau misalkan dia tidak merasa tidak dilihat, maka gimana sih bahasanya? Ihsan itu merasa dirinya itu dilihat sama Allah, sedangkan jika dia tidak merasa dilihat sama Allah, berarti dia yang melihat Allah. Oh. Gimana coba ulang dong. Boleh ya? Apa? Ihsan itu kan ini kan, kayak seseorang yang mana seseorang itu seakan-akan dilihat langsung oleh Allah. Seakan perbuatan itu dilihat. Seakan-akan perbuatan itu dilihat oleh Allah. Nah, seandainya Allah itu, dia pemikiran Allah tuh nggak lihat dia itu yang melihat Allah gitu. Iya gitu kan? Seperti itu. Ihsan itu Ihsan ya. ya Ihsan itu lah orang yang segala perbuatannya itu dia merasa segala perbuatannya dipantau oleh Allah. Jadi simpelnya mah tahali itu mengosongkan diri. Yang kedua, takholi itu menghias diri dari menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Sedangkan tajalli itu kayak kok istiqomah nggak sih? Istiqomah dalam Lanjut ya. Ntar kalau yang kayak gini lu pandai edit kan. Kita tuh banyak scan-nya aja kayak gini tiba-tiba sallallahu. Jadi tahali itu mengisi hati, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Takholi itu mengisi hati, dan tajalli itu adalah mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji. Kalau takholi itu penghiasnya gitu. Menurut saya manfaatnya itu bukan menurut sih, emang intinya tuh yang pertama yaitu kita tuh dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita udah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti hidup kita tuh bakal tenang. Iya nggak sih, teman-teman? Iya, benar. Ya, benar kan? Nah, hidup kita tenang, hati kita sejahtera, dan lain-lain lah pokoknya. Itu kalau pribadi dari saya ya.
Nah, kalau menurut Mas Daru, manfaat dari belajar tasawuf itu apa? Manfaatnya itu Minang. hati jadi tenang, jadi nggak gelisah, terus nggak mudah bingung Minang. dari setiap apa yang kita lakuin. Terus Kita tenang. tenang, adem gitu, jadi adem, tenang, kayak apa sih, kayak kita minum, jadi haus itu haus itu apa? Haus itu haus. kita minum. Kenapa kita minum? Karena kita haus. Untuk apa? Biar kita sejuk, seger gitu. Sama kayak halnya tasawuf. Gimana? Seperti itu. Samanya gimana? Hati kita jadi tenang, terus adem, nggak Gak bimbang. bimbang, Berarti kayak- nggak bimbang, nggak bingung. Yang dimaksud Mas Daru itu kayak tasawuf tuh seperti kayak haus gitu. Wah. Jadi kalau kamu haus, kamu ngapain gitu? Minum kan? Nah, kalau ilmu tasawuf tuh kayak gitu. Kalau kamu mau dekatkan diri, berarti belajar ilmu tasawuf gitu. Ya, gitu. betul. Seperti itu. Manfaatnya gitu. Apa tuh kayak jadi tenang. Jadi tenang tuh kenapa? Gara-gara belajar tasawuf gitu. Kamu haus gara-gara apa? Lari, capek gitu. Minum, jadi seger. Nah, belajar tasawuf dari yang ketakutan jadi ketenangan gitu, seperti itu. Oh, baik. Iya, seperti itu Mas Daniel. Udah kali ya, udah cukup. Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya dari podcast ini, kata lu tadi deh, katanya pengen menurut kita selama satu semester. Ya itu terakhiran aja, terus kayak dekat lagi. Jadi menurut kami bertiga, yang sepengetahuan kami yang sangat awam, tujuan pengertian tasawuf itu cara seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang melalaikan dan yang tercela atau keji. ya. Sedangkan tujuannya itu banyak tadi, ada tujuannya untuk marifat kepada Allah dengan cara mahkomat, dan ada juga untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa dari hal-hal yang tercela. Sedangkan manfaatnya tadi apa Mas? Manfaatnya itu mendekat apa sih? Kita tuh dekat sama Allah SWT. Kita tuh merasa terpantau, merasa terjaga. manfaatnya itu kita bisa bisa menjaga diri, kita juga terjaga oleh Allah SWT. ya, kita tuh selalu diawasi oleh Allah dan Harus terjaga, aman. ya. Dan apa manfaat tasawuf itu juga seperti tadi halnya memberikan ketenangan kepada hati kita yang sedang merasa gelisah dan bimbang. Jadi mungkin segini aja ya podcast dari kita bertiga yang awam ini. Lanjut. Dari lanjut. Itu gue. Jadi selesai sudah tasawuf podcast kita tentang tasawuf. Oke, kita lanjut ke acara terakhir. Acara Kita lanjut pembahasan terakhir, yaitu pengucapan terima kasih kepada Pak Kholik. Ulang. Pembicaraan Terakhir. Oke. Terakhir kita sampaikan untuk Oke, sudah selesai podcast kita di malam hari ini. Pembicaraan terakhir kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Kholik telah mengajar kita selama 1 semester ini. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih karena beliau adalah salah satu dosen yang terbaik ya. Insyaallah. Ya, terbaik ya. Insyaallah. Tercinta, terbaik, tertulus, terganteng pokoknya. Kita ingin memohon ikhlas ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita.
kita mengharapkan keberkahan kepada beliau, diberkahkan ilmunya, diikhlaskan, dan semoga Pak Holik, kita doakan ya, kita doakan semoga Pak Holik dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan badannya, Amin. dan lebih jadi dosen yang sabar lagi untuk mengajar semester depan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.